Selamat malam Mas Riza. Selamat malam Pak Ato. Bagaimana hari? Ya, hari ini is Day. Bagaimana kondisi di Jogja sana, kondisi cuaca hari ini, Mas Pajak? Ya, mohon izin melaporkan Bapak Reza dari sini termonitor habis hujan saat ini sudah reda dan listrik sudah normal kembali. Terima kasih Komandan izin melaporkan kopi. Untuk di area BSD bagaimana Bapak Reza? Saya melaporkan pada hari ini saya pribadi belum melihat kemunculan dari matahari karena tertutup oleh hujan. Bentar, mohon maaf untuk Mas Reza, matahari itu sebenarnya nggak ketutupan hujan, tapi ketutupan mendung sih Mas. Begitu. Kalau menurut dapat Mas Dar Boygeng, Mas Daru, mendung tanpa hujan, Mas. Berhubung di BSD gerimis, jadi ya timbullah suatu tetesan yang jumlahnya nggak bisa dipungkiri jumlahnya. Oh Mas Darun Boykeng di BSD sekarang. Kok malah bahas Mas Daru? Kan sampean tetangga. Lu masih di kampus ya? Pasti bos. Wih, sama si Abdullah juga. Iya. Oke lah. Dilanjut dulu sembari nunggu Pak dosen. Loh, kok nyuruh? Kelambimu kayak gambar Patrick ya. Bukan, ini gambarnya itu Sprinkle Bell. Kan dari sampean. Kok suka aku? Loh, kan kemarin sih bahkan baju muka sampai ya. Oh, kui kae to, kelambi kae to. Sik di rumahmu cuma buat lap motor itu loh. Oh, iya iya. Tuasno ra ono, jebul tok gowo. Ora Nah, omong nek gowo ki omong. kasihan loh daripada nanti jadi keset kan. Itu ada lagi jar kalau mau. Oh ya, besok tak mampir lagi ya mas. Besok kalau ada lap motor tak ambil sama motornya sekalian. Mas Ataisa kemana nih? Isaan kok. Lagi. OTW Warmindo lur. Lah ya, Isaan di sana. Ono loro. Burung madang ya lur. Jenenge kok ono loro. Ya gua HP siji to, Bos. Ra ngerti wae. Iya bos we bos. Engko ndak kaya kancaku wingi munine aku arep gua kuliah ning rooftop. Disusuli ilang. Biasa. Ilang sak Jurus. motore. Orang Boyolali mesti. Sing wonge wae to. Ngupilan karo ngisingan kan. Apa? Ngupil. Sik wonge ngisingan, ngupilan, urip pisan. Wis kopine diseruput se.
pada meneng baik. Mas Fajar. Nggak bisa, Lur. Tak kira Pak dosen nih, Mak. Kulilit. Madang ya Magelangan, anget-anget. Ya salah. Salah. Tapi yang ini apa? Salah. Hati-hati tambah terus.
Selamat malam semuanya. Salam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Oke. Sehat ya? Alhamdulillah. 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 Kalau orang absensi dulu. Di situ hujan nggak, Pak? Kenapa? Absensi dulu. Ah. Oke, ini absensi. Lalu ini materinya. Hari ini kita full apa namanya praktek.
Oh iya, jangan lupa tugas yang ini tutorial video udah bisa di submit linknya. Saya kasih waktu sampai tanggal 6. Terakhir tanggal berapa, Pak? 6 November. Hari Sabtu. Sabtu depannya lagi. Dan kita di minggu depan 2 kali ya. Di next week itu di tanggal 3 sama tanggal 5. Karena kan kemarin kita libur ya. Jadi nanti saya minta tambahan jam. Tambahan jam buat apa namanya? Buat kuliah. Jadi tinggal kurang lebih 2 kali pertemuan lagi, 2 minggu lagi, berarti di November, Oktober, November, 5, 6, sini 2, 9, 16, UTS, tanggal 23. Ini materinya saya juga pakai Linux karena materi kita banyak pakai Linux prakteknya. Kalau kita Oke, kita mulai dulu. Nanti setelah habis saya jabarin, saya coba absen ya. sambil nunggu yang lain mungkin belum join. Oke, jadi malam kuliah kita malam hari ini kita belajar command line dasar. Dasar itu standar kayak create, move, modif, rename, ya standar lah kayak kita kayak apa namanya pengoperasian kayak di Windows gitu ya. Tapi ini basisnya pakai command line-nya aja. Lalu ada chmod sama chmod sama chown ya. Jadi kalau chmod itu adalah permission-nya, kalau chown itu adalah ownership-nya. Nah, di sini dasarnya. Dasarnya banyak. Ini yang saya tampilkan yang ini aja, yang apa sih namanya? Yang depannya aja ya. Jadi ada beberapa yang ini yang dasar, bukan dasar banget sih, depan aja ada apa namanya help. Jadi sebenarnya kalau help ini adalah perintah yang untuk menampilkan ini itu apa gitu, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian nggak tahu apa namanya ini fungsinya buat apa, bisa jadi nama perintah spasi help gitu ya, spasi strip help seperti itu. Nah kalau ls berarti file directory,
as all melihat seluruh isi file pada direktori aktif beserta file hidden pada layar per layar, isi direktori pindah, kurang lebih mirip-mirip kayak DOS-nya Windows kalau kalian pernah belajar apa namanya command line-nya Windows. Ada yang pernah belajar atau coba-coba? Itu biasanya butuh pada waktu saat buat backup sih biasanya, backup dalam keadaan Windows-nya mati. Windows-nya nggak bisa ini ya, nggak bisa nggak bisa booting, gagal starting, failure. Jadi itu berguna banget kalau misalnya buat ngopi dari situ. Ada mcopy untuk kopi. Ada bedanya kalau CP ya file biasa, kalau mcopy file system. Ada move, ada mv, move, rm, dan menghapus. Nah, secara ini ya, sebenarnya untuk command line itu ada di perintahnya di 4 folder, yaitu /bin, /sbin, /usr/bin, /usr/sbin. Nah, cara melihatnya gimana? Berarti tinggal buka terminalnya, ketik ls/sbin, nah itu muncul terus perintahnya. ls/sbin, ls/usr/bin, ls/usr/sbin. Nah, di situ ada perintahnya, jadi kalian bisa lihat. Lalu di perintahnya kalau memang nggak tahu fungsinya, minha atau double min, help atau man, terus perintahnya apa, terus baru info nama perintah ya, seperti itu sih. Nah, masuk ke chmod. Chmod inilah perintah untuk mengganti permission dari sebuah file atau directory ya, sebuah file atau folder. Nah, di sini ada tiga jenis pengguna, yaitu owner, group, dan orders. Owner ya pengguna itu sendiri, group itu group itu kayak model domain ya, kayak misalkan kalau di Windows tuh kalau kalian buat grup biasanya tuh kan ditulisnya kita suruh masukin grup gitu, biasanya tulisnya entah work group atau family biasanya kalau Windows gitu. Lalu di sini ada orders itu ya pengguna lainnya gitu ya, yang bukan owner atau member dari sebuah grup. Jadi misalkan misalkan saya sebagai ownernya Fahmi, lalu saya punya grup administrator gitu kan. Nah, ada lagi orders nih, pokoknya orders itu adalah pengguna lain di selain saya dan selain yang ada di list di grup tersebut. Nah, di sini contohnya untuk permission-nya ada nama file yaitu file 1 text tag. Nah, ketika kita ingin melihat permission-nya, bisa ls min l, itu muncul di bawah ya, nanti kan seperti ini tampilannya, di mana rw/xr rw 1 user 0 Januari 12 txt, di mana di sini adalah permission-nya, di sini adalah jumlah filenya, user ini adalah ownership-nya, ini adalah kapasitas di filenya, ini adalah tanggal last update-nya, dan ini adalah file, ini nama filenya. Nah, untuk untuk mengubah sebuah permission, nah, di sini ada, kalau ada itu diartikan sebagai write, ada itu read, w itu the write, x to execute gitu ya. Nah, paling mudah itu sebenarnya ada cara lain, yaitu menggunakan ROXR gitu, tapi itu susah dipelajari. Jadi kita bisa pakai angka gitu ya. Contohnya gini,
contoh file sebelumnya kan itu kan RWXR, RW1 ya. Yang mana kalau misalkan dalam komen apa namanya permissionnya, chmod-nya, berarti 746 file spasi nama file. Nah, di mana 7 itu adalah, nah, di sini kan RWXR ya. RWX otomatis dia semuanya ini diborong gitu. Read, write, execute berarti 4 tambah 2 5, 5 tambah 4 tambah 2 6, 6 tambah 1 7, berarti dia 7. Lalu ada R. Dia cuma ada R doang nih. Berarti 4, cuma R doang berarti 4 sini. 104. Nah, lalu selanjutnya ada RW. RW berapa? Kalau R 4, W 2 berarti 6. Berarti ininya chmod 746 spasi nama file. Itu untuk permission, pengganti permission di sebuah file atau folder. Nah, lalu selanjutnya, nah ini table kurang lebih seperti ini. Tabel apa ya namanya? Contek, bukan contekan sih. Bisa kalian ganti-ganti, sebenarnya nggak harus seperti ini, ada tambahannya lagi, cuma saya ambil yang bagian paling atasnya aja. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya value-nya adalah read write untuk pengguna, berarti 600 lebih supaya menulis. Kalau seandainya apa namanya value-nya adalah read write lalu read berarti adalah pemiliknya bisa membaca dan menulis, lalu orders-nya adalah cuma read doang, dan orders grupnya adalah yang grup hanya bisa membaca dan orders hanya bisa membaca juga. Nah, kalau seandainya read write berarti RW berarti 66. Kalau misalnya hanya pemeriksanya yang bisa membaca, menulis dan execute berarti 700. Kalau di sini hanya pemilik bisa membaca, menulis dan execute, lalu kelompok dan orang lain hanya bisa mengeksekusi berarti 711. Lalu kalau seandainya pemiliknya bisa membaca, menulis dan execute, lalu kelompok dan lainnya hanya bisa membaca dan eksekusi berarti 755. Seperti itu ya. Dan seterusnya. Lalu kalau semuanya bisa berarti 77. Nah, masuk ke CH1. CH1 ini adalah perintah untuk mengganti ownership dari file atau folder. Ini gimana formatnya? Berarti chown, ownernya siapa, grup owner siapa, baru nama file. Seperti itu. Ya, contohnya kalau yang ini kayak chown Bambang spasi demo, berarti ownership-nya keganti ke Bambang. Atau misalkan seperti ini. Ownership-nya Bambang, ininya grupnya klien. Dikasih tambahan spasi ya, spasi (2). Kalau misalnya hanya kartus Bambang semua, Bambang doang, otomatis si owner dan grup akan jadi sama, Bambang gitu. Kalau misalkan kalau kalian bisa lihat pakai ls-l. Nah, kita coba praktekkan. Coba set ke mana ini? Oke. Kita coba praktekkan adalah kalian buka terminal. Nah, di sini simpelnya paling gampangnya kita masuk ke CSU, scan password. Nah, kita coba apa nih? Dari yang atas ya. Dari yang atas.
Gimana kita mau ke ls/sbin, ls/bin, bin dulu. ls bin. Nah, ini banyak nih. Tuh, ada mchat, mcd, mcheck, man, make first existing target, mcopy. Nah, contoh kalau misalkan mcopy minha, nah seperti ini, atau mcopy min help, atau nah ini lebih detail. Mcopy adalah copy m-dos file from Unix. Jadi dia buat mengcopy file m-dos file to itu lagi itu atau from Unix. Gitu. Tinggal kita aja. Atau misalkan info mcopy. Sama sih. Oke. Terus lalu ada namanya ls/sbin. Nah, di sini ada lebih banyak ke ini ya. fd format, fd spell flag, findfs, fixpath. Lebih banyak buat ke ini apa? Ke disk ya. Kita coba kalau misalkan fd format min h dulu deh. fd format option started track, ada stop. Nah, misalkan kita pakai min help atau yang lebih jelasnya adalah kalau bingung juga yang googling. Karena saya juga dulu belajarnya pakai googling ya, lebih suka googling. Atau misalkan info apa namanya, info fd format. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke kayak apa namanya, permission. Contoh ini kan karena saya masuknya adalah, nah saat ini saya ada di ls, ada di folder Fahmi. Ini folder user ya namanya. Jadi ketika biasanya kalian tahu kan ketika kalian login ke sebuah komputer akan terbuat satu folder profile, isinya di folder itu ada desktop, ada dokumen, download music, picture, public, dan seterusnya gitu. Nah, kita coba ke CD, desktop. Nah, ketika membentuk CD ini, desktop ini harus sesuai dengan namanya. Kalau misalnya di situ namanya besar, hurufnya harus besar. Kalau nggak besar, nggak bisa. No such file or directory, tidak ada yang cocok. Desktop, nah ls, cek isinya apa. Kalau itu biasanya dir ya. Kalau di mana di zoom lagi di command line, command prompt-nya Windows. Tapi kalau dir kayaknya kurang apa ya, nggak ada pengkategoriannya. Tapi kalau pakai ls ada warna-warnanya. Oh, kalau pakai alpha text-nya dia putih. Direktorinya ada warna biru. Kalau folder warna biru. Kalau apalagi itu hijau itu apa, hijau nah, sama teksnya. Lalu kita coba chmod. Contoh, kalau kita mau buat sebuah teks, misalnya touch, clear dulu deh. Bisa pakai touch, bisa pakai ini, misalkan apa nama filenya,
tes .txt. Nah, jadi kan kalau misalnya pakai ini juga bisa tes1.txt. Nah, muncul ya. Nah, di sini ada muncul ada. Nah, kalau misalnya kita lihat s-l, nah di sini kelihatan nih apa namanya permissionnya, ownership-nya. Di sini ketika karena saya udah sebagai super user masuk ke root, berarti dia ownernya root, ini juga root ya. Apa sih grupnya? Kalau misalkan seandainya kalau saya coba exit, bukan exit, cd juga exit. Nah, tes2.txt ls minl. Nah, tes2 di sini yang baru dibuat adalah dia ininya Fahmi ya. Ininya apa, ownership-nya Fahmi semua. Dia nggak bisa ngebaca ownership punya si root ya, kecuali memang ininya pakai, maksudnya Fahmi ini sebagai apa sih namanya, standar akun, standar profile. Kalau misalnya root aja kan administrator, makanya bisa ngebaca semua. Nah, sekarang kita coba nih, standarnya adalah ketika dibuat si Fahmi itu dia bisa read write, ownernya bisa membaca dan menulis, grupnya juga bisa membaca menulis, dan ordersnya hanya bisa membaca. Sekarang kita coba ordersnya nggak bisa, yang lainnya nggak bisa lihat ya. Grup oke, dia bisa. Sekarang kita coba chmod. Kalau misalnya bisa membaca read write berapa, 6 ya, 660 tes2 txt. Nah, baru ls min l. Nah, ketika dia apa namanya udah di ini berubah nih, nggak ada kan, karena dia 600 seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau ganti ke, sekarang kita coba untuk change ownership-nya. Berarti kalau change ownership, own. Oke, sebentar kita pakai sudo dulu karena nggak bisa ini. Coba deh, kalau misalnya nggak pakai sudo bisa ke root nggak ya? Own, ini adalah root, ini adalah Fahmi. Txt. Oh, nggak bisa. Nah, not permitted, nggak diperbolehkan karena operatornya masih standar, dia nggak bisa nanti. Jadi kita sudo su, masukin passwordnya. Udah langsung. Nggak perlu di ini, own. Misalnya ini root, ini Fahmi, tes 2 txt. Nah, berubah tuh ls min l. Nah, berubah tuh dia. Atau misalkan kita coba adalah chown, ini ya root saja, nama file. Nah, nanti akan berubah langsung tuh semuanya karena cuma txt ls min l. Oh, nggak mau dia. ls min l. Berarti sini masih coba diubah. chown, misalkan
S2 TST. Masalah. Oh, SBM. Oke, sampai sini aja mau ditanya. Kita absen dulu kalau gitu. Kalau belum ada yang bertanya. Mana ini ya? Oh, ini dia. Bentar, saya mau. Oke, saya panggil satu-satu kalau gitu. Yang sekarang tanggal 27. Tanggal 27, oke. Kita mulai dari Reza Nur Arifin. Ada Reza? Nanti tolong dinyalain kameranya sebentar. Reza. Ya. Kameranya Reza lagi di jalan ya. Oke. Terima kasih. Tegar M. Rifki. Hadir, Pak. Oke, Tegar. Lalu ada Abdullah Huzaifi. Hadir, Pak. Oke, Abdullah, kameranya. Supaya saya ingat muka. Mana nih orangnya? Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Sebentar, Pak. Oke. Pak. Baik, terima kasih. Lalu Ridwan Prasetya. Ridwan Prasetya. Ini Abdullah di kampus ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Jaga kampus apa ini ya? Kehujanan. Internetnya kenceng. Siap. Kalau gitu, habis Abdullah Ridwan Prasetya. Hadir, Pak. Ridwan Ahmad Ulinuha. Mana kameranya? Ini yang lemot saya, Pak. Oke. Soalnya emang lagi agak-agaknya juga sih. Ada gangguan kemarin Speedy juga. Lalu Ahmad Ulinuha. Bisa di Ahmad Ulinuha, oke, tinggal di tempat. Singgi Prasetyo Nugroho. Singgi. Oke, Singgi. Topan Firdaus. Hadir, Pak. Oke, Topan Muhammad Soleh. Hadir, Pak. Hadir. Oke, siap. Muhammad Soleh, satu lagi Fajar. Fajar. Lagi nggak di depan kan? Doni Wahyudi. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Doni. Gesta
Rahguna Putri. Hadir, Pak. Oke, Gesta. Lalu ada Aldi Setiawan. Pak. Ada. Oke, lalu ada Muhammad Ridwan Wahyu Al Yasin. Hadir, Pak. Hadir. Oke, ada yang belum disebutin? Belum, Pak. 20. Mohon maaf Pak, saya tadi untuk link absennya baru diisi belum ada di Pak sama Pak baru diisi Pak. Oke, coba kita download ulang dulu. Ajar Pak, mohon maaf, mati listrik barusan. Iya. Betul lah. Ya, Fajar siap. Belum dipanggil, Pak. Bentar, saya coba download lagi. Oh, hitam putih ya, Fajar. Iya Pak. Soalnya pakai baju pink malu Pak. Oh, iya. Saya pikir kameranya pakai infrared. Jadi putih. 027 tadi mentok di mana tuh? Kok belum ada lagi? Beda ya, dia nggak bisa nge-zoom ya si ya belum muncul ya. Coba sebentar, saya ini dulu. Mengisi paling Mas Rizky. Coba diisi. Coba diulangi deh, diisi lagi deh. Oke Pak, saya ulangi lagi Pak. Soalnya yang join ini ada mana sini? Ada 22, berarti ada 20 orang. Ini kurangnya saya sama hostnya. Kalau 20 orang yang nggak nyampe 20 kayaknya. Sekarang tanggal 27. Atta Esanugraha hadir, Pak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Coba Atta, Atta Esanugraha sudah diisi ininya, absensinya. Belum ya, Pak? Benar. Sudah Ya. tak ulangi Pak. Coba yang belum isi, masih kurang 7 orang lagi. Ada 20. Ada yang sudah sampai mana? Open course-nya. Saya udah ngisi 2 kali, Pak. Lagi ngisi 2 kali ya, Wendy. Oke, ini udah berubah nih. Udah berubah nih ini. Udah ada, Pak. Absennya udah ada ya. Oke, coba download ulang. Lumayan udah berubah. Mana filter data. Sudahlah, kita coba dulu ini. Nggak biasa pakai ini. Oke, terakhir itu Rifki tadi ya, Rifki ya? Iya Pak. Oke, ada Rifki, Wendy Nur Hermansah. Hadir, Pak. Oh, tadi itu. Oke, Wendy, ada Nurul Fauzia. Hadir, Pak. Oke, ada Nurul, ada lagi Leoni Firdaus. Hadir Pak. Oke, Leoni, ada Rifki Setiawan. Ya Pak, tadi mengulangi. Oh iya. Lalu ada Wendy, tadi udah Wendy juga udah.
Nurul Fauzi udah, Atta Esa Nugraha. Hadir Pak, hadir. Oke. Ada lagi yang belum disebutin? Udah lengkap ya. Oke, kalau gitu ada yang mau ditanya? Satu Pak. Gimana? Open source-nya baru ngerjain 1 dapat 7. Oh, open course-nya ngerjain 1. Ya, nggak apa-apa. Silakan dicoba di, ya plus minus sih, tergantung ininya. Tergantung apa sih namanya. Saya sengaja buat 2 karena ya apa, buat 2 dalam materi saya sama materi di dalam, karena nggak semua mungkin secara apa ya, sarana takutnya kurang memadai. Jadi nggak bisa ngikutin, makanya saya kalau itu kan agak-agak ini ya, banyak yang diikutin, banyak materi juga ini. Tapi kalau buat tambah wawasan bagus kok. Ya karena banyak dibutuhin juga Linux buat infrastruktur. Di sini kan kalian udah pada kerja ya. Nah, yang kerjanya belum sesuai, apa pengen pindah ke IT atau enggak? Maksudnya mau ke pindah bidang ke IT atau memang tetap di saat ini tempat, maksudnya atau mau tetap di bidang kerja yang saat ini kalian kerjakan? Pindah, Pak. Pindah ya. Nah, kalau emang mau pindah, coba diikutin open course-nya. Yang dari Propon itu banyak. Apa ya? Bagus sih, maksud saya. Kalau saya bandingkan dulu dengan dulu waktu saya kuliah gitu kan. Kalau dibandingkan dulu saya dengan kuliah, iya memang kalau waktu saya kuliah dulu juga lebih banyak teori malah. Apalagi sistem operasi gitu kan. Lebih banyak teori dan nggak ada prakteknya malah. Lebih banyak teori, nggak ada prakteknya, lebih banyak membahas sistem operasi itu apa, cara kerjanya gimana, tapi nggak sampai ke praktek sih. Kalau itu dia punyanya Propono banyak course-nya, silakan di ini. Maksudnya dia bagus buat penambahan skill, plus apa ya, kalian bisa lulus cepat gitu. Dalam arti Propono selalu bilang kalau misalnya kalian pengen cepat lulus, kalian bisa kerjakan open course-nya. Nanti once ada di semester tersebut dan mata kuliah tersebut, kalian udah ada sertifikatnya, tinggal tunjukin aja. Nilainya akan sama sesuai apa yang kalian kerja, apa yang kalian dapat gitu. Makanya di situ kan disuruhnya kan kerjakan soalnya, kuisnya sampai 100, tidak ada batasannya, kerjakan juga UTS UAS-nya sampai 100 juga, seperti itu. Yang saat ini juga saya bilang kan, kalau yang mau ambil silahkan, enggak juga apa-apa silahkan. Seperti itu. Nah, sampai sini dia mau ditanya lagi. Materi kita hari ini, paham? Nah, sekarang kita coba praktekkan ya. Coba kalian. Di sini coba kalian praktekkan, buatlah buah file TXT dengan nama Anda sendiri. Contohnya file 1, misalkan saya fahmi1.txt, fahmi2.txt. Terus ada folder dengan nama prodinya, misalkan SI ya, SI1 atau SI dan SI2. Lalu kopikan file kedua, file txt-nya ke setiap folder. Lalu ganti permission-nya di file txt1 dengan kondisi owner-nya bisa membaca dan menulis, belum bisa membaca dan owner-nya tidak bisa apa-apa. Terus lalu gantilah owner txt dengan foldernya menjadi owner-nya, yang menjadi owner-nya. Berikan semua komen lainnya di Word, di submit di e-learning ya. Seperti itu. Kalau mau buat file, tadi saya bilang bisa pakai touch, lalu nama filenya apa, sama extensionnya, atau bisa pakai huruf besar, operator
operator besar, maksudnya lebih besar, lalu kasih nama file. Seperti itu. Sampai sini dia mau ditanya? Atau mau nanya yang lain? Atau ada yang mau ikut kompetisi startup di hari apa? Hari Sabtu ya, tanggal 30. Yang hadiahnya 12 juta itu. Mungkin deh. Saya juga nggak tahu kalau ada hadiahnya malah. Ada hadiahnya. Mungkin. Sebenarnya kalau saya baca apa namanya, ada beberapa, kalau apa ya, saya pernah baca di YouTube gitu, di mana? Dengar, bukan baca sih, melihat ya. Menyaksikan di YouTube tuh ada apa namanya, kalau salah satu siapa namanya, si Mardigu itu, dia bilang kalau untuk yang ekonomi saat ini dia bilang banyak namanya lazy money. Lazy money maksudnya ungkapan dalam arti banyak orang kaya duitnya itu pada nganggur. Duitnya pada nganggur. Jadi kalau misalkan kita punya ide, punya konsep, tinggal dipresentasikan, itu kemungkinan besar mereka akan banyak mau ini ya, mau invest gitu kan. Seperti itu sih. Jadi coba aja, nggak apa-apa toh. Apa salahnya? Coba barangkali, saya nggak tahu nih kampus nanti mau membawa apa namanya, ke tempat ini ya, startup competition-nya. Jadi kalau misalnya jadi kan lumayan seperti itu. Ada yang tertarik? Ada yang di programmer di sini? Atau mau tanya yang lain? Kelihatan. Punya saya kalau baru kelas sama praktek berat ya Pak. Kenapa? Kalau praktek sama kelas gini berat. Oh iya. Laptopnya. Iya benar. Itu yang benar-benar memang berat, apa namanya, berat banget. Jadi kalau saya belum ngerasain sebenarnya, bukan ngerasain sih. Saya baru ngerasa Linux itu memang ringan dibandingkan Windows. Makanya saya installnya pakai Linux, terus makanya saya presentasinya pakai Linux juga sekarang. Maksudnya saya install dual boot di laptop kantor. Saya install dual boot di laptop, saya coba pakai Linux, ya memang beda sih, lebih ringan gitu ya. Benar-benar lebih ringan. Jadi ya kalau kamu misalnya punya laptop 4 GB dengan mungkin prosesor Core 2 Duo atau mungkin dengan prosesor N sekian ya, install N sekian, harusnya udah cukup kalau cuma diinstal Linux-nya doang. Cukup membantu. Cuman kalau diinstalnya pakainya VirtualBox ya jangan. Modar nanti itunya laptopnya. Panasan dia. Iya, jangan kamu punya saja panasan, oke saya panas ya. Ya rencana mata pindah itu Pak. Ya nggak bisa, wah apa itu Pak namanya, laptopnya nggak jalan sama sekali. Iya pasti nggak jalan ya, otomatis ininya apa namanya harus dimatiin ya. Itu dia kalau yang bagian, karena kan si Linux ini kan minimum requirement-nya 2 GB, itunya 2 GB, RAM-nya 2 GB, terus dia prosesnya pengen nyampe itu dia kayaknya core sekian ya, lupa nggak. Jadi kalau misalnya Intel Celeron harusnya sih udah mumpuni sih ya, Celeron ataupun di atasnya udah enak lah. Karena saya ada beberapa laptop lama tuh di rumah, kayaknya saya mau Linux aja lah. Daripada nggak kepake juga.
daripada pakainya juga Windows 7 Windows 7-nya Windows 7 bajakan gitu. Mendingan pakai yang Linux sekalian ketahuan gitu, bisa pakai dan aman dari virus. Kalau cuma buat searching maksudnya saat ini kan banyak nih ya, ada namanya laptop Google Chrome, Chrome OS, terus apalagi yang baru-baru itu ya sama gitu ya. Maksudnya secara konsep si Chrome OS klaim bahwa your old your old laptop ya bisa jadi bisa mempunyai performance yang seperti laptop baru. Otomatis kan dia requirement dari si operating sistemnya kecil gitu ya, nggak besar, nggak kayak Windows, ringan. Jadi mulai kali ini ke Ubuntu. Iya, why not gitu kalau misalnya dia pakai itu aja. Dan kalau kata Prof. bilang sendiri, Linux itu banyak dipakai, banyak digunakan. Otomatis jika kalian bisa Linux, paham, otomatis itu akan banyak dibutuhkan. Gitu. Apalagi untuk yang bergulat di bidang infrastruktur, itu pasti itu data engineer, DevOps itu banyak Linux. Maksudnya secara nggak langsung memang komen-komennya itu, maksudnya komen lainnya, perintah-perintahnya mirip-mirip gitu. Seperti itu. Ambil jaringan sama, lebih ke banyak Linux-nya juga. Jangan lupa ya sama itu juga sih, pelatihan sih. Saya ngerasain banget kalau di IT perlu sertifikat, apalagi sertifikat kayak Cisco, Microtik, Juniper, atau lebih Aruba, ada lagi cloud infrastrukturnya. Nah, itu kepake banget sih. Coba coba dikumpulin duitnya. Dikumpulin duitnya jangan sayang-sayang sama ini. Memang berat, saya juga ngerasain. Memang berat itunya, saya juga ngerasain. Apalagi ngeluarin duit dapat bonus juga, duit bukan buat training doang 5 juta gitu kan, atau misalnya buat training apa juta pas sekian juta gitu kan. Gitu sih. Ada lagi yang lain ditanya? Pak, Mas Ridwan tanya di chat box, Pak. Oke, sebentar. Di sini notifnya nggak ada, beda kayak di Windows. VPS Ubuntu masih apa? Oh, virtual private kayaknya ada deh. Cuma saya nggak bisa rekomendasiin karena saya jarang pakai sih. Saya tahunya adanya VPS buat forex malah trading. Banyak. Itu ada 45.000 itu udah pakai SSD, isinya Windows 7. Pakai buat trading sih. Kalau misalkan yang Ubuntu-nya saya biasanya googling sih. Kalau misalkan VPS Linux ya harus lebih murah sih. Terus minta pakai SSD, jangan pakai HD. Terserah sih, cuman better sih pakainya ini yang SSD. Kalau misalnya pakai host ini kita lihat ada nggak host ini. Saya pakai ini nih, harganya murah. Kelihatan nih screen saya. Nah, di sini kalau dicoba ada nggak Linux? Hosting, VPS hosting, server, SSD. Ini coba pakai ini. Kalau pakai SSD itu walaupun ada nih platform Linux bisa. Nah, untuk masalah harga ya kita lihat nih harganya. Platform Linux.
3 speed, update anytime. Iya. Nah, saya itu pakai doang nih. KVM. Pakai 45.000. Ini 39 ini pakai kecil. Bisa dicoba nih pakai ini. Kalau emang ini 35.000, 4% murah tuh. Kalian bisa coba ini pakai dia karena ya murah aja buat SSD-nya sih, masih di bawah 50.000 gitu. Buat sebulan ya, sebulan berarti kalau misalnya kalian khusus semester kurang lebih 6 atau 5 bulan, 5 kali 5 250.000 lah. Nggak terlalu mahal. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Mudah-mudahan ya, Tuan. Halo, ya Tuan. Mudah-mudahan membantu. Dicoba di kontrinya kalau emang bisa sih, iya sih, benar juga ya, pakai VPS-nya nggak kepikiran. Benar-benar pakai VPS. Tapi ya itu sih benar sih, VPS pakai yang SSD, menurut saya gitu, pakai yang SSD. Walaupun RAM-nya kecil, saya pakai Windows, RAM-nya aja nggak seberapa gitu. Itu dipakai buat install itu ya apa ya, yang mumpuni gitu, nggak ada kedutan. Itu sih. Ada lagi mau ditanya? Coba saya lihat Telegram. Emang ada duitnya? Ada duitnya lagi, emang ada apa namanya? Pak, mau tanya itu yang terkait tugas, Pak. Iya. Itu kan kita jadiin satu video atau kita bikin 2, Pak? Jadiin satu video boleh, bikin 2 juga boleh. Sebenarnya sih yang apa namanya, nggak jadi masalah sih, mau 1 video atau 2 video boleh juga. Karena sih sebenarnya objektifnya kalian bisa install Linux sama Windows seperti itu aja sih. Ini video atau kelompok sih, Pak? Apa? Sorry? Itu masih video atau kelompok? Lupa. Gimana? Bentar. Ini headset saya yang jelek apa suaranya mau begini? Kayaknya suaranya udah menggaung-gaung gitu. Coba diketik deh. Internet saya aja, Pak. Oh iya. Oh, sebelum pakai AWS, lebih ini ya, lebih pro dia. Ya, programmernya itu, Pak. Setidaknya sebelum pakai AWS, wah kemahalan pakai AWS mah. Pakai Azure aja dulu lumayan tuh. Tapi ada juga yang free-nya sih.
Cuman belum tahu tuh. Soalnya saya itu saya coba untuk yang free-nya. Oh, AWS free ya. Azure kan juga ini ya ngasih free juga kan. Cuman ketika kita register pas dicoba untuk apa namanya virtualnya, lisensinya diminta bayar. Gitu. Sering apa namanya minta, maksudnya iya memang sih ketika kita install itu kan OS kan ada lisensinya ya, ada fee-nya berarti kan bayarnya lumayan, nggak jadi. Saya pikir masih free gitu kan, karena kan dia ngasih free 7 berapa ribu jam gitu, hitungannya setahun lah gitu. Makanya habis itu saya cari aja, ya udahlah pakainya aja menyohos, lumayan. Mungkin kalau kalian mau hosting, atau dulu saya coba jaga hoster, cuman nggak ada ininya, agak mahal. Itu aja sih. Oh, bagus juga nih di tempatnya Fajan nih, Jogja. Ini sih kalau saya lihat ini nggak tahu saya ada kalau ada hadiahnya. Soalnya saya lihat nggak ada hadiahnya nih. Yang maksudnya nggak ada apa namanya, tidak ada ininya, tidak ada apa namanya, ada tertuliskan jika pemenang pertama sekian seperti itu. Itu yang IDN atau bukan, Pak? Yang mana tuh? Soalnya kemarin tuh dapat info dari Pak Agung tuh IDN IT Fest yang hadiah 12 juta. Bukan sih, IT Fest. Jadi IT Festival IDN. Enggak sih, ini dari si ini sendiri, dari apa namanya? Saya coba download. Apa nih, cuman itu. Ini saya coba send file. Nah, itunya sih pengumumannya. Nanti hari Sabtu ini. Nah, coba aja diikutin dulu. Ikutin Zoom ini dulu. Ceritanya seperti apanya, dicoba. Mumpung apa ya? Iya, mumpung masih awal-awal lah. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada yang mau ditanya kembali, kayak udah pada ngantuk nih. Mas Abdullah itu Pak, tinggal 5 buat gitu. Kalau gitu, saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Jangan lupa di-submit ininya, tugasnya. Tugas yang pertama video, tugas yang kedua di slide terakhir, komen lainnya di-submit juga, gampang, nggak gede, nggak banyak. Sampai jumpa minggu depan. Oh ya, minggu depan kita 2 kali ya. Di hari, jadi minggu depan itu hari Rabu dan hari Jumat. Hari Rabu dan hari Jumat, karena kemarin kan kita libur kan, jadi pengganti hari. Pengganti hari yang kemarin libur. Pak. Iya, halo Pak. Iya loh. Kalau itu di hari Kamis, bagaimana di jam 7-an, Pak? Jadi sekalian karena kita pagi ada kelas, yang jam sore ada, terus dilanjutkan Pak Fahmi gitu. Coba bentar, saya lihat jadwal dulu. Saya sih kemarin karena lebih lebih aman tuh maksudnya karena waktu itu Mas Agung pernah bilang ini sih
jangan yang ini nanti bentrok gitu kan. Makanya saya pikir saya ngambil yang ininya aja, yang apa, yang jadwal kosongnya gitu. Coba kita lihat jadwal semester 3. Selasa, Rabu, Kamis. Oh iya benar-benar. Ya iya benar. Oh benar. Berarti di Kamis itu ada apa namanya? Padewangga. Boleh di hari Kamis ya. Jadi kalau si apa namanya karyawan. Kalau reguler di hari Jumat karena di ininya ada si ininya bahasa Inggris. Kalau ini di hari Kamis. Oke, nggak apa-apa. Boleh, jadi nanti saya info ke Mas Agung juga. Jadi minggu depan kita 2 kali pertemuan, Rabu dan Kamis, reguler Rabu dan Kamis, reguler. Karyawan Rabu dan Kamis, kalau reguler Rabu dan Jumat. Oke. Oke, kalau gitu saya tutup. Boleh kita malam hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Sehat-sehat semuanya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat malam. Malam. Iya, Pak. Pulang dulu cariin mama. Ini mau pulang Bang. Maaf Bang ya. Iya. Adang jar kita ngeleh wi. Banget. Adang se. Menunya apa lagi Pak? Woi, Mas Ata mau. Kodok. Kodok.